teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. This is Silva. Welcome to Let's Talk About Book. Di video kali ini saya akan mengupas dua insight dari buku yang saya baca. Buku itu adalah Mari Memahami Sosiologi oleh Idris Essos MSI. Saya mengambil dua insight dari buku yang saya baca. Bagaimana kita memahami sosiologi itu? Sosiologi itu apa, teman-teman? Baik, insight yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu sosiologi. Jadi sosiologi itu dicetuskan pertama kali oleh Auguste Comte. Jadi si Auguste Comte ini mengenalkan ilmu sosiologi itu dari dua kata. Kata yang pertama yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti socius, yang artinya adalah kawan, dan logos dari bahasa Latin yang berarti bicara. Jadi maksudnya apa di sini, teman-teman? Jadi sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat yang memiliki interaksi yang luas. Nah, di sini Auguste Comte menyatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu masyarakat. Nah, jadi menurut si Auguste Comte ini, di dalam hierarki ilmu, sosiologi itu menempati urutan teratas, di atas astronomi, di atas fisika, biologi. Pandangan seorang Comte yang dianggap baru pada waktu itu adalah beliau itu percaya bahwa sosiologi itu harus didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang sistematis dan bukan pada kekuasaan serta spekulasi. Nah, jadi di sini beliau itu mengatakan bahwa sosiologi itu harus melakukan observasi. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang berada dalam bangku kuliah seperti saya saat ini, yaitu di mana mereka mengusung sosiologi itu sebagai pilihan mereka, bahwa kita sebagai seorang sosiologi harus mampu untuk menguasai ilmu-ilmu sosiologi itu melalui teori-teori, atau mampu menguasai itu melalui pengalaman yang kita dapat, yaitu melalui observasi, melalui sudut pandang kita, tetapi tidak terlepas dari teori-teori yang sudah dicetuskan oleh para ilmu. Nah, itu menurut si Auguste Comte itu. Nah, lalu insight yang kedua, para filsuf sosiologi seperti Plato dan Aristoteles, mereka pada dasarnya berkeyakinan bahwa seluruh tata tertib dan keteraturan dunia dan masyarakat langsung berasal dari suatu tertib dan keteraturan yang adi manusiawi, abadi, tidak terubahkan dan secara historis. Dan karena pada dasarnya sosiologi itu justru mempertanyakan keyakinan lama dari para filsuf itu, dan sebagai gantinya muncullah keyakinan yang dipandang lebih mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Para ahli sosiologi telah menyadari bahwa bentuk kehidupan bersama adalah ciptaan manusia itu sendiri. Jadi salah satu contoh konkretnya adalah masyarakat itu adalah masyarakat yang selalu hidup berkelompok, yang selalu berinteraksi dimanapun dia berada, yang selalu beradaptasi. Nah, di sini menandakan bahwa sosiologi itu adalah suatu pedoman atau suatu pandangan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, maka di sini sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang masyarakat itu sendiri. Nah, namun ada salah satu tokoh lagi yang bernama Leonardus Lysander, itu pada 1983 menyebutkan ada 3 keterbatasan dari pengetahuan sosial. Yaitu yang pertama, yaitu kita kembali lagi yang pertama bahwa sosiologi itu belum dikenal sebagai ilmu karena sosiologi itu dipandang dari kehidupan masyarakat itu, yang dimana masyarakat itu belajar dari pengalaman-pengalaman dan juga belajar dari lingkungan-lingkungan yang ada.
Maka kenapa dikatakan bahwa itu masih terbatas? Nah, di sini ada 3 alasan kenapa si Leonardus Lacandon pada tahun 1983 menyebutkan 3 alasan ini, keterbatasan dari pengetahuan sosial. Yaitu yang pertama, karena pengetahuan sosial itu diperoleh dari lingkungan yang relatif terbatas. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana dari lingkungan yang terbatas. Misalnya, kehidupan masyarakat itu, orang tersebut dia bergaul di luar lingkungan tersebut, tapi pergaulan itu mereka sama sekali tidak memahaminya arti pergaulan itu, sehingga tidak heran banyak remaja, banyak Gen Z yang salah mengartikan itu, terutama mereka yang mengusung prodi sosiologi itu. Lalu yang kedua, karena pengetahuan sosial itu diperoleh secara selektif menurut emosi-emosi dan karakteristik pribadi masing-masing orang, sehingga besar kemungkinan atau sekurang-kurangnya bukan tidak muncul bias. Apa arti bias di sini, teman-teman? Bahwa artinya adalah karena dia punya pengetahuan sosialnya itu diperoleh secara selektif atau menurut emosi-emosi dan karakter-karakternya, maka bisa bukan tidak muncul bias tersebut, tapi pasti akan muncul bias-bias tersebut. Nah, lalu yang ketiga, karena pengetahuan sosial acap kali diperoleh secara tidak sengaja, main-main, dan karenanya kurang dipikirkan secara mendalam dan tidak selalu ditinjau secara kritis. Nah, di sini 3 alasan itulah yang kita tahu bahwa sosiologi itu baru dipahami sebagai pengetahuan, bukan ilmu ya teman-teman semuanya. Jadi, maksudnya apa di sini perbedaan antara pengetahuan dan juga perbedaan antara ilmu? Jadi, pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari pengalaman. Nah, sedangkan ilmu itu adalah sesuatu yang terstruktur, sesuatu hal yang terstruktur secara ilmiah. Makanya kenapa dikatakan sebagai ilmu. Nah, lalu sosiologi itu baru berkembang menjadi ilmu pada saat Emile Durkheim dalam bukunya itu yang berjudul Rules of Sociological Method. Artinya, aturan-aturan atau cara-cara sosiologi, aturan-aturan atau metode-metode sosiologi itu, yang berisi mengenai pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi ya, untuk meneliti fakta sosial itu. Nah, Durkheim itu bukan saja melambungkan perkembangan sosial di Prancis, tetapi ia juga telah berhasil mempertegas eksistensi sosiologi dari ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki ciri-ciri terukur, diuji, dan objektif. Nah, ini menarik sekali bagi kita yang sekarang sedang mengusung ilmu-ilmu sosiologi tersebut diuji dan objektif ya teman-teman. Jadi, itulah yang harus kita dapatkan dari buku-buku tersebut. So, jika masih kurang penjelasannya di mana, tolong diberitahukan di komentar. So, bye-bye.